Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bincang-bincang dengan Ketua Panitia Pemilihan Rektor Universitas 19 November Kolaka. Karena saat ini Kampus Maron yang berada di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara akan menyelenggarakan pelaksanaan pemilihan rektor. Bagaimana persiapan gelaran 4 tahunan tersebut, kita akan bincang-bincang dengan Pak Yahyanto. Selamat bergabung, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya. Dan saya sangat senang sekali ya diundang di Teras Aru. Iya, ya. Ya. Ini sudah sejauh mana persiapan untuk pelaksanaan pemilihan rektornya? Baik, saya jelaskan dulu ya dari awal. Sebenarnya tahapan pemilihan rektor ini itu telah kita laksanakan jauh-jauh hari, ya. Jadi mulai dari bulan Januari, gitu kan? Bulan Januari kan Pak Rektor itu masa tugasnya itu berakhir bulan 6 gitu ya. Jadi di 2022 gini ya. Nah, kita Januari itu kita sudah laksanakan sosialisasi dari awal pembentukan panitia, sosialisasi laporan dan konsultasi di kementerian, dan perkembangan sekarang ini adalah kita sudah membuka dari tanggal 28 Februari pendaftaran calon rektor. Iya, saya calon rektor. Sampai tanggal 28 Maret. Itu ya, jadi waktunya itu panjang, sekitar 1 bulan gitu ya. Berarti sekarang sudah ada pendaftar. Nah, untuk sekarang pendaftar ini yang ada adalah masih di dalam orang-orang yang intern kampus gitu ya. Dan itu pun kalau kita mau melihat secara resmi mereka belum mendaftar. Belum mendaftar. Belum mendaftar, tetapi berkas-berkas yang bikin lama itu adalah pemeriksaan kesehatan, Jadi pemeriksaan kesehatan tersebut itu telah kita laksanakan. Telah laksanakan konsultasi di Rumah Sakit Batara Mas Kendari. Dan kalau tidak salah 2 calon yang dari internal Universitas 19 November Kolaka itu telah menyelesaikan, telah melaksanakan tes kesehatan tersebut. Tetapi kan bukan berkas-berkas pendaftaran itu bukan cuma tes kesehatan saja, tetapi ada ada lagi berkas tentang tidak pernah dipidana di pengadilan negeri. Nah, sehingga memang batas waktu pendaftaran calon rektor itu kita perpanjang, kita memberikan waktu yang panjang selama 1 bulan. 1 bulan ya. Iya, dari 28 Februari sampai tanggal 28 Maret. Tersebut. Jadi tapi mereka yang di internal ini ini secara resmi belum menyerahkan berkas ke panitia belum? Untuk detik ini sampai hari ini itu belum ada yang mendaftar. Bisa dibocorkan siapa yang di internal? Nah, yang kemarin yang tes kesehatan itu adalah yang pertama Wakil Rektor 1, Pak Prof. Dr. Ruslin Hadanu, dan yang kedua adalah Dekan Keguruan Ilmu Pendidikan, Pak Dr. Nur Iksan. Nah, itu yang yang telah melaksanakan tes kesehatan. Nah, kita masih menunggu lagi calon yang lain. Gitu. Ini persyaratannya berapa calon yang harus? Nah, kalau berdasarkan aturan peraturan kementerian, minimal calon itu harus 4. Minimal 4. Ya, minimal 4. Jadi kalau sudah misalnya calon 4, maka kita akan melakukan penjaringan. Nah, penjaringan calon tersebut itu nanti 4 itu nanti jatuh 1, jatuh 1. Karena nanti
yang kita harus store ini ke kementerian itu adalah tiga calon. Ya. Setelah calon tersebut telah kita telah jaring, terpilih, mereka 3 ini, nanti kita akan kumpulkan berkas-berkas semacam asesmen, asesmen. Nah, setelah berkasnya itu kita serahkan ke kementerian. Ya. Nah, nanti di kementerian nanti itu akan tentukan pelaksanaan pemilihan tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya ini nantinya suara kementerian itu 35%, gitu ya. Jadi misalnya ini kan tanggal 28 Maret ya, batas pendaftaran ya. Ini kalau misalnya dalam jangka waktu 28 Maret ini tidak memenuhi syarat ya. Hanya 2 orang itu, ini apa langkah-langkah apa yang akan dilakukan? Nah, kita dalam pelaksanaan ini kita diatur oleh peraturan menteri, gitu kan. Yang pertama peraturan menteri yang secara umum, juga ada yang namanya peraturan senat. Nah, di sana. Nah, jadi ini turunan dari peraturan senat itu, dia menjelaskan di sana bahwa kalau batas waktu pendaftaran selama sebulan ini tidak ada calon, tidak memenuhi 4 calon tersebut, maka kita akan memperpanjang selama 10 hari. 10 hari? Iya. Nah, kalau misalnya 10 hari juga belum 10 hari itu diberikan kewenangan ketua senat itu untuk menunjuk orang, atau misalnya di internal ini internal yang memenuhi syarat. Yang pertama misalnya kalau dia syaratnya sudah PNS, gitu kan. Yang kedua dia sudah doktor, dan yang ketiga mempunyai pangkat akademik lektor kepala. Maka senat bisa mengusulkan orang tersebut untuk maju dalam pemilihan bakal calon tersebut. Nah, tetapi kalau misalnya tidak ada, kita punya waktu 10 hari memperpanjang. Ya kan? Jadi dia bisa dari kampus dan juga dari luar. Nah, kalau tidak ada dari luar juga, maka di situ di dalam aturan itu mengatakan bahwa kalau tidak dari 10 hari ini waktu juga tidak ada, maka kita tidak mencukupi 4 calon ini, maka kita harus berkonsultasi di kementerian. Seperti apa lagi langkah selanjutnya. Karena di dalam aturan itu sudah tidak ada lagi, tidak ada aturan, tidak ada lagi, itu hanya memperpanjang saja. Nah, tinggal mungkin nanti di kementerian itu dia akan akan memberikan kita arahan, apakah nanti itu orang luar lagi menyuruh orang luar atau seperti apa. Tapi itu kita belum mendapatkan bocoran ini. Tapi harapan kita mudah-mudahan itu bisa terpenuhi ya. Harapan kita mudah-mudahan dari jangka waktu yang ada, dengan jangka waktu yang kita buka selama 1 bulan ini, ada pihak orang-orang luar yang mendaftar, sehingga nanti prosesnya itu normal. Jadi kalau prosesnya normal, maka bulan 5 sudah pelaksanaan pemilihan tahap kedua, gitu ya. Dan tahap 2 ini pemilihan yang dilakukan oleh pihak kementerian. Tahap 2 ini sebagai panitia tetap kita Universitas 19 November Kolaka, tetapi peserta itu dalam pemilihan itu adalah senat beserta kementerian. Nah, jadi senat itu mempunyai porsi suara 65%, sedangkan kementerian mempunyai porsi suara 35%. Gitu. Untuk anggota senat sendiri berapa jumlahnya? Anggota senat kita Universitas 19 November Kolaka 21 orang. Jadi 21 orang lagi ini akan memiliki hak suara, dapat mempunyai hak suara. Jadi nanti kementerian punya 35. Jadi kalau 35 dari 21 itu sekitar 7 suara untuk kementerian, seperti itu. Artinya harapan kita ke depan, siapapun nanti akan terpilih sebagai rektor itu bisa melanjutkan program-program yang telah ada kan. Seperti itu. Betul. Nah, inilah yang sebenarnya juga kita menginginkan. Sebenarnya karena USN ini adalah universitas negeri yang ada di Sulawesi Tenggara, yang pusatnya di Kabupaten Kolaka, sehingga orang yang mendaftar nanti itu mungkin mempunyai visi ke depan untuk membangun
dan juga mencerdaskan anak bangsa gitu Iya, ya, iya, khususnya Sulawesi Tenggara gitu ya. kan. Karena ini USN ini sangat besar gitu kan, karena USN ini ada 3 gedung gitu ya, yang dimiliki. Satu pusatnya di Kolaka, yang kedua ada di Tanggetada, dan yang ketiga ada di Buton Tengah di sana itu. Jadi itu memang calon rektor yang terpilih ke depan ini harus mempunyai visioner yang baik untuk mengembangkan sumber daya manusia di Sulawesi Tenggara. Gitu. Artinya PON kita adalah tahapan-tahapan yang ada itu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, sehingga itu tidak molor sampai waktu yang telah ditentukan. Harapannya calon-calon itu ya baik dari luar itu bisa memenuhi ya, paling tidak mereka bisa mendaftar dan ke waktu yang ada kan gitu. Nah, memang yang kemarin yang kita panitia yang kebetulan kan di pemilihan rektor ini ada kepanitiaan. Nah, kita selalu berdiskusi juga dan mencarikan alternatif-alternatif seperti apa nanti ketika misalnya hal ini tidak memenuhi dari yang kita harapkan. Ya, yang kita pikirkan itu adalah bagaimana bakal calon rektor tersebut itu tidak memenuhi dari syarat tersebut 4 itu. Itu kalau tidak memenuhi itu masih panjang perjalanan. Nah, syarat-syaratnya tadi kan, dia harus doktor, kemudian jabatan fungsional lektor kepala. Setelah itu pegawai negeri sipil. Persyarat yang berikutnya pernah menduduki jabatan ya? Iya, ada syarat. Nah, ini juga syarat yang krusial itu adalah dia pernah menjadi ketua jurusan atau yang setara dengan itu, gitu kan? Nah, inilah yang kita yang sering kita pikirkan ini, ketua jurusan ini setaranya dengan apa? Nah, ada kemarin calon yang tapi dia belum mendaftar, tapi masih tanya-tanya. Sudah ada komunikasi. Ya, ada komunikasi yang menanyakan karena dia ketua program studi, apakah ketua jurusan itu sama posisinya dengan ketua jurusan. Nah, kalau kita, makanya saya tadi karena ada aturan kita yang secara umum adalah kementerian dan juga ada acuan kita yang secara khusus peraturan rektor. Nah, di dalam peraturan rektornya kita mengatakan bahwa di sana minimal paling rendah gitu paling rendah. Iya, dia pernah menjabat ketua jurusan. Gitu kan? Bukan ketua program studi. Bukan ketua program studi gitu kan. Nah, tetapi yang hanya ada yang di belakangnya itu adalah yang sama derajatnya ketua jurusan dengan ketua jurusan itu. Nah, kalau menurut saya ya secara hukum itu kan ada beberapa penafsiran gitu ya yang selalu kita gunakan. Itu yang pertama adalah penafsiran gramatikal gitu ya, dari segi bahasa. Nah, dia katakan paling rendah ketua jurusan atau yang sederajat dengannya gitu kan. Kalau secara gramatikal itu bisa kita artikan bahwa ketua jurusan itu posisinya sama dengan ketua program studi gitu kan. Nah, kalau secara gramatikal gitu ya. Nah, ada juga yang bisa kita lihat adalah menyangkut masalah historisnya atau sejarahnya. Bagaimana siapa sih sebenarnya yang membuat ini aturan ini, yang memposisikan ketua jurusan dengan apakah ketua jurusan itu sama dengan program studi gitu ya. Kita harus lihat dari ke belakangnya. Tapi kalau dekan boleh kan? Kalau dekan ada bisa gitu kan. Hanya yang jadi problem yang ini yang di bawah ini yang minimal ini ketua jurusan itu. Nah, tapi ada lagi penafsiran yang dalam hukum itu yang penafsiran sistematis gitu ya. Nah, di penafsiran sistematis itu kita harus melihat dia secara keseluruhan gitu kan. Baik dia aturan yang sifatnya umum dengan aturan yang sifatnya khusus yang yang saya katakan tadi itu peraturan rektor gitu kan. Nah, tetapi itu tergantung dari kesepakatan para anggota Senat. Nah, Senat di Universitas 19 November Kolaka
apakah ketua jurusan itu bisa disamakan dengan ketua prodi, gitu kan? Nah, dari hasil yang kemarin yang kita diskusikan itu, memang kan itu sebenarnya tergantung dari tata laksana, gitu, tata laksana keorganisasian. Karena ada juga misalnya kita orang di hukum, fakultas hukum, kita kan cuma satu program studi saja, tidak ada jurusan. Tetapi ada juga yang di fakultas lain yang ada ada prodinya, ada prodinya, tidak ada ada jurusannya, tidak ada prodinya, gitu kan? Nah, tapi kami dari kepanitiaan harus melihat secara jeli, tentang persoalan itu. Apakah bisa dimasukkan dalam konteks manajerial, gitu ya, manajerial tersebut ketua jurusan itu samakah dengan ketua program studi, gitu kan? Nah, itu yang jadi yang kemarin ada bakal calon juga yang mempertanyakan hal tersebut, gitu ya. Mudah-mudahan ada solusi yang dilakukan oleh panitia, termasuk pihak senat yang akan bicarakan kembali tentang kriteria tentang itu. Misalnya kalau berjalan waktu yang telah ada ini, diperkirakan untuk tahap pemilihan rektor tahap pertama itu di tanggal berapa? Itu bulan April ya. April, kalau nggak salah itu tanggal, sebenarnya ini ya, saya lihat dari ininya, dari aturannya kita kalau tidak salah itu tanggal 9 April. Itu sudah pemilihan. Sudah pemilihan di sana. Itu ya, karena dia penyampaian tahap penjaringan bakal calon, menyampaikan visi dan misi program kerjanya. Itu di tanggal di tanggal 9 April itu. Setelah 9 April kemudian yang terpilih 3 ini diserahkan ke kementerian. Diserahkan di kementerian. Nanti di kementerian itu menyampaikan bahwa mereka sudah siap untuk datang ke Universitas 19 November Kolaka. Kami kepanitiaan akan menyediakan semua fasilitas tempat untuk pemilihan yang biasanya dulu ada penyampaian visi misi, kan? Nah, setelah penyampaian visi dan misi tersebut, nanti bakal calon ini itu dipilih secara tertutup. Pemilihan secara tertutup. Yang dihadiri oleh Senat Universitas 19 November Kolaka dengan utusan kementerian. Nah, nanti di sana akan terpilih siapa yang akan memimpin Universitas 19 November Kolaka ke depannya, begitu. Berarti diperkirakan sekitar bulan berapa USN sudah bisa mendapatkan rektor baru? Jika perjalanannya sesuai dengan kalau berdasarkan pengangkatan rektor, itu dia tanggal bulan 6, gitu ya. Jadi bulan 6, kalau tidak salah sekitar tanggal 26 lah, 27 Juni. Itu yang itu sebenarnya sudah dilantik itu bulan 6 itu. Nah, ini makanya kita mempercepat itu sampai bulan 5 pemilihan itu, sehingga nanti tidak ada kevakuman hukum, gitu kan, hukum kepimpinan di Universitas 19 November Kolaka. Jadi begitu masa waktu rektor Universitas 19 Kolaka selesai, maka sudah ada rektor terpilih, gitu ya. Nah, sehingga tetap berjalan terus kepemimpinan di Universitas 19 November Kolaka. Gitu ya. Oke, baik terima kasih. Mudah-mudahan jadwal yang telah ditentukan oleh panitia dalam pelaksanaan pemilihan rektor berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.